Pohon ara yang tidak berbuah sama dengan kehidupan bangsa Yahudi yang pada waktu itu tidak menghasilkan buah kehidupan. Mereka suka mempelajari firman Tuhan, tapi tidak suka melakukannya. Mereka semangat melayani, tapi tidak semangat untuk mengalahkan kedagingan. Mereka kelihatan suci dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan kebencian. Mereka memiliki karisma, tapi nggak ada karakter. Mereka memiliki daun yang rindang, tapi nggak ada buahnya. Tuhan mau kita bukan sekedar berdaun, berkarisma, tapi Tuhan mau kita berbuah. Buah kehidupan. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20. Pada pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara sangat tidak lazim. Yesus yang keseharian terlihat asik, bijaksana, santun, sabar, namun kali ini kelihatan sangat emosional. Ia marah karena tidak dapat buah ara untuk mengisi perutnya yang lapar dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Apakah tindakan Yesus itu dapat dibenarkan? Kita harus mengerti latar belakang dari pohon ara, bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama, dan malah kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara itu mengeluarkan buah pada saat sudah berdaun. Jadi ketika Yesus melihat pohon ara itu yang sudah berdaun dengan lebat, Yesus langsung mendekati dan berharap dia bisa menemukan buah untuk bisa dinikmati. Yesus bukan sekadar mendekati, tapi Yesus secara teliti melihat dan mencari buah ara. Jangankan buahnya, kuntum buah yang kecil pun tidak ada. Berarti pohon ara ini gagal menjadi tanaman yang produktif sebab tidak bermanfaat bagi orang lain. Jika jika demikian, apa gunanya lagi untuk dipertahankan? Selain dikutuk, murid-murid Yesus jadi tercengang. Bagaimana mungkin sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering? Tidak ada suatu penyebab yang jelas yang bisa membuat pohon ara itu layu seketika. Yang aneh bukan saja daun-daun yang menjadi kering, tapi juga batang pohonnya layu dalam sekejap dan berubah menjadi sebatang tongkat kecil. Kutukan rohani ini seperti sangat menakutkan. Kutukan itu bekerja secara diam-diam tanpa terasa, tanpa serangan api yang tersembur, tapi tetap saja ampuh. Sungguh mengerikan. Pohon ara yang tidak berbuah sama dengan kehidupan bangsa Yahudi yang pada waktu itu tidak menghasilkan buah kehidupan. Mereka suka mempelajari firman Tuhan, tapi tidak suka melakukannya. Mereka semangat melayani, tapi tidak semangat untuk mengalahkan kedagingan. Mereka kelihatan suci dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan kebencian. Mereka memiliki karisma, tapi nggak ada karakter. Mereka memiliki daun yang rindang, tapi nggak ada buahnya. Jika sudah demikian, tidak ada lagi gunanya selain dimusnahkan. Tuhan mau kita bukan sekedar berdaun, berkarisma, tapi Tuhan mau kita berbuah. Bukan sekedar kelihatan baik dari luar, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu dari dalam. Buah dalam Perjanjian Baru mengandung 4 arti. Yang pertama, buah berbicara soal perubahan hidup. Perubahan hidup bukan bicara soal kesempurnaan, tapi pertumbuhan, ada progres. Galatia pasal 5 ayat 22-23 diceritakan tentang buah roh. 3 buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu bicara memberkati Tuhan. Tujuan 3 buah ini untuk memberkati Tuhan. 3 buah roh yang kedua, kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan. Tujuannya kalau kita miliki untuk memberkati sesama. Dan 3 buah roh yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tujuan kita memilikinya agar memberkati diri sendiri. Jadi Tuhan mau kita memiliki 9 buah roh ini agar bisa memberkati Tuhan, orang lain, dan diri kita sendiri. Tolong dianalisa dari mulai tahun lalu sampai hari ini. Apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal tahun ini sampai akhir tahun ini. Apakah kesabaranmu dan penguasaan dirimu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Sebab harusnya semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan, pasti ada buah yang nampak. Karena kedekatan kita sama Tuhan akan menunjukkan keserupaan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang timur, maka kita akan mirip dengan orang timur. Kita mulai mengerti bahasa timur, kita mulai mengerti budaya timur. Ketika kita dekat
sama orang barat, kita mulai mirip dengan orang barat, kita mulai mengerti bahasa barat, budaya barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, harusnya kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri semakin bertambah-tambah. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil hari ini, mereka punya latar belakang yang buruk. Yusuf adalah tukang pamer. Dengan kesombongannya, dia menunjukkan bahwa dia dapat mimpi dari Tuhan kepada kakak-kakaknya. Proses segera dimulai, tapi Yusuf terus mau bertumbuh. Dia gak memberontak terhadap proses yang dihadapinya, membuat Yusuf menjadi rendah hati. Yang kedua, Musa adalah seorang yang berangasan, mantan pembunuh, tapi karena dia mau diproses sama Tuhan, mau bertumbuh, akhirnya menjadi Musa yang paling lemah lembut di muka bumi. Daud yang melakukan dosa yang fatal. Dosa Daud tidak sebanding dengan dosa kita. Daud itu bukan cuma sekedar meniduri istri orang, dia bunuh suaminya yang loyal sama Daud. Akhirnya karena Daud terus mau bertumbuh, bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan dosa yang sama, akhir Daud menjadi orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Petrus, seorang yang menggebu-gebu, bahkan juga dia menyangkal Yesus, bukan cuma sekedar menyangkal, mengutuk Yesus 3 kali. Tapi lewat pertobatannya, pertumbuhannya menjadi Petrus yang berani dan mati bagi Yesus. Mungkin Anda punya latar belakang yang buruk, yang penting di sini Anda harus bertumbuh agar Anda punya masa depan yang baik. Bill Gates berkata, "If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, totally it's your mistake." Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda, karena Anda lahir tidak bisa pilih dari keluarga yang mana. Tapi kalau Anda mati miskin, berarti itu pilihan Anda. Penting di sini untuk kita bertumbuh, berbuah. Mungkin Anda pernah terikat dengan dosa. Sekarang waktunya untuk Anda bisa berbuah, meninggalkan dosa-dosa Anda. Bisa kok yang lain lepas, pasti Tuhan yang sama akan menolong Anda juga. Mungkin Anda pernah gagal dalam pernikahan. Waktunya sekarang kita berbuah, agar kita jangan mengulangi kesalahan yang sama, supaya pernikahan kita jangan gagal lagi. Mungkin Anda pernah dipecat dari kerjaan karena malas, karena gak mencapai target. Sekarang kita punya pekerjaan yang baru, yang dipercayakan sama Tuhan. Mari kerja lebih rajin, kerja lebih cerdas. Buah bukan bicara kesempurnaan, tapi buah bicara soal pertumbuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.